Ya, oke Mbak Okta. Boleh saya mulai ya, Bu? Ya, mulai Mbak berdoa dulu ya. Ya, Silakan Mbak Okta. ya. Teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya izin memulai presentasi saya, Bu ya. Ya, Perkenalkan teman-teman dan Ibu Indri, nama saya Oktavia Maria Sorongan dengan nomor induk mahasiswa 22010027. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah manajemen operasi. Yang saya ambil pada materi malam ini adalah melakukan analisis dari Bangket Hotel Panghegar Bandung. Hotel Panghegar Bandung adalah salah satu industri perhotelan yang sudah sukses dalam operasi bisnis, baik secara periodik dari tahun 1983 sampai dengan 1986. Kemajuan yang pesat ini melaju dengan pesat, sangat baik, dan sampai booming pada masa itu. Alasannya adalah karena pada saat itu tuh belum banyak bangket-bangket yang terkenal atau banyak, istilahnya si Panghegar ini baru mempunyai bangket yang besar. Lalu juga kemudian manajemen operasi strategi dan perjamuannya dari si pemasaran produk ini pada saat itu sudah melaksanakan dengan prestasi keunggulan yang sudah didukung oleh staf profesional atau yang sudah berkualitas. Lalu, Hotel Panghegar Bandung merupakan badan swasta di mana dalam keberadaannya, operasinya berjalan dengan cukup baik. Pada tahun 1983 sampai dengan 1988, kemajuan yang sangat pesat terjadi dengan alasan bahwa pada saat itu persaingan belum begitu ketat dan strategi yang dilakukan manajemen sangat terkendali dengan baik serta didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Melihat tahun itu juga kan teknologi belum maju, berarti bisa dibayangin ke sepesat apa nih si Bangkit Hotel ini berkembang. Lalu, sedangkan alasan lain bahwa pada saat itu persaingan bisnis produk Bangkit dengan hotel-hotel yang lainnya di daerah Bandung khususnya tidak menunjukkan tantangan yang berat ya. Balik lagi karena tahun 1983 Bangkit itu belum terlalu terkenal, maka dari itu saat Hotel Panghegar Bandung ini mengenalkan Bangkitnya itu booming banget, apalagi dengan pemanajemennya yang baik dan terkendali. Tapi mulai nih kita masuk ke masa-masa resesi, yaitu tahun 1989 sampai tahun 1999, yang mana di situ kan ekonomi udah mulai naik turun, terus udah mulai banyak usaha-usaha yang mengikuti bangkit-bangkit gitu kan. Dan sampai saat ini tantangannya masih udah makin berat, yaitu banyak banget yang muncul bangkit-bangkit yang muncul dari berbagai jenis hotel. Hotel sendiri itu kan terdiri dari beberapa level. Ada yang hotel melati 1 sampai dengan 3, ada yang hotel berbintang 1 sampai dengan 5, bahkan sampai sekarang tuh yang terkenal itu hotel bintang 7 yang mana bisa kita temukan di kapal-kapal pesiar. Nah, itu termasuk hotel dengan bangket yang besar dan sukses. Lalu apa sih dampak persaingannya sehingga membuat si Panghegar Bandung ini mengalami kemerosotan? Yang pertama, tenaga-tenaga profesionalnya berkurang. Ya, karena apa? Yang satu, karena sudah mulai masuk teknologi, sementara orang-orang yang biasanya belum bisa berteknologi, jadi nggak bisa into nih di dalam perkembangan bisnisnya. Yang kedua itu mayoritas staf operasionalnya dalam bagian pelayanan dan para manajemen kurang untuk kurang memiliki hasil untuk meningkatkan standar kompetensi, karena kurang selektif juga pada saat rekrutmen. Apalagi kayak tadi kan udah mulai masuk era udah masuk perkembangan gitu ya, tapi yang direkrut sama mereka tuh masih orang-orang yang istilahnya masih gaptek gitu. Terus yang ketiga, ada faktor kendala yang mengakibatkan personal approach, personal communication, selling execution, selling teknik, hospitality, marketing dan lain-lainnya yang dinilai relatif masih kurang memuaskan. Kenapa? Balik lagi karena sudah mulai maju, tapi orang-orangnya tuh gak mau maju, dan yang direkrut pun yang udah begitu-begitu aja. Jadi nih komunikasi personalnya berkurang, terus sugesti penjualannya juga dan teknik penjualannya juga jadi makin ketinggalan dan lain sebagainya. Lalu ada secara otomatis juga dampaknya itu bisa dilihat dari persaingan yang tajam dari bangkit-bangkit baru, yang mana target penjualan atau profit tidak tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan atau bisa dibilang kurang memuaskan.
Nah, mengantisipasi dari dampak persaingan yang sebelumnya sudah dijelaskan, tantangannya tentu itu menjadi tantangan atau ancaman bagi Hotel Panghegar kan. Makanya itu manajemen operasi Hotel Panghegar harus merubah suatu sistem, dalam arti harus merumuskan kebijaksanaan baru dalam strategi untuk mencapai sasaran yang tepat agar berhasil dalam menghadapi persaingan yang akan datang atau yang sekarang ini. Nah, kita bisa lihat nih yang kalau yang dari jurnal yang terlampir itu kan BSR-nya itu atau Bangkit Sales Report-nya itu kan dimulai dari 2006 2010, yang mana di situ udah mulai maju tapi masih agak-agak ketinggalan. Sempat terjadi kenaikan dan penurunan dalam dari tahun 2006 sampai 2010. Tapi dengan itu sempat di tahun 2007 juga sempat maksudnya nilai penjualan tuh masih naik gitu. Tapi di tahun-tahun selanjutnya yang mana digitalisasinya udah naik, malah semuanya makin menurun karena kurangnya sumber daya yang memadai. Dari laporan tersebut kita bisa mengidentifikasi varians analisis Panghegar Hotel Bandung ke dalam beberapa macam laporan report yang biasanya tuh ditaruhnya itu ke dalam satu diagram histogram Bangkit Visitor atau Total Revenue of Bangkit Sales Report yang biasanya dikeluarkan oleh tim purchasing, tim manajemen operasional ataupun tim manajemen pemasarannya. Terus ada diagram pie yang itu tuh sebenarnya kalau sekarang tuh udah jarang banget digunakan karena biasanya sekarang tuh lebih ke diagram histogram yang mana itu lebih enak sebenarnya untuk dilihat dibanding yang pie, karena buat saya sendiri tuh diagram pie ini masih sulit untuk dimengerti karena kadang-kadang tidak sesuai dari presentasinya sama ukurannya. Nah, kalau di sini itu nih salah satu contoh Bangkit Visitor by Segmentation Total Revenue of Bangkit Sales Report. Ya bisa dilihat di sini jumlah visitor dari guest internasional sendiri itu udah cukup tinggi ya untuk di tahun 2006 sampai 2010 itu. Namun untuk domestiknya sendiri di tahun 2006-2010 itu yang mana sebenarnya tuh banyak penduduk yang istilahnya berkecukupan, tapi yang masuk tuh hanya 1.623 untuk kategori Kota Bandung yang cukup besar, itu sebenarnya masih kurang cukup dalam menarik pelanggan untuk masuk ke hotel kita sendiri gitu kan. Terus bisa dilihat di bawahnya lagi itu dari tahun update yang sudah masuk sampai ke dalam extra charge-nya yang mana di sini saya nggak kelihatan. Di sini kan ada tertulis dari convention-nya, weekend-nya, visitornya, LTG-nya, terus ada extra charge-nya. Tapi bisa dilihat di sini Panghegar Bandung itu besar di Bangkit, di mana bisa kita lihat di poin nomor 4 yang Corp atau BSS Corporate Business. Yang salesnya itu mencapai 1 miliar lebih, yang mana berarti sebenarnya Bangkitnya si Panghegar ini tidak terlalu ketinggalan, hanya saja perlu dikembangkan lagi. Dari kesimpulannya, dari hasil pengamatan tersebut serta wawancara-wawancara dari beberapa pihak selama melakukan penelitian yang dilakukan oleh si pemilik jurnal di kantor Hotel Panghegar Bandung, bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama, skala prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusianya merupakan salah satu yang sangat berperan dan penting untuk mewujudkan tenaga yang profesional, di mana dalam keberadaannya sangat mendukung terhadap aplikasi strategi manajemen operasi dan pemasaran Bangkit bisnis. Karena dalam skala itu kalau misalkan SDM-nya enggak berkembang tuh percuma, yang ada nanti stuck itu hanya di situ-situ aja. Apalagi kita lihat sekarang hotel-hotel sekarang tuh udah canggih, terus bahkan ada yang SDM-nya pun udah diganti ke mesin gitu. Terus yang kedua, pengujian hipotesisnya berdasarkan hasil hitung yang apabila strategi manajemen operasi dan pemasaran produk Bangkit dilaksanakan dengan benar, maka peningkatan keunggulan dari daya saing hotel Bangkit dapat diterima. Ketiga, apabila terus melaksanakan aplikasi strategi manajemen operasi dan pemasaran produk Bangkit, maka yang baru maka akan berpengaruh terhadap peningkatan keunggulan daya saing hotel Panghegar Bandung. Mungkin sekian dari hasil ringkasan dari jurnal yang sudah diberikan oleh Bu Indri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Octavia Viola ya sudah menyampaikan presentasinya. Judulnya tadi apa Mbak? Terkait dengan Bangkit yang di Hotel Panghegar Bandung ya? Iya.
analisis kelayakan penggunaan bangket di Hotel Panghegar Bandung. Ya, oke. Teman-teman mungkin ada yang bingung, apa sih yang dimaksud bangket? Ya, bangket biasanya itu ya departemen ya yang bertugas menangani segala macam kegiatan ya. Misalnya kalau di hotel-hotel biasanya ada pesta, kemudian jamuan makan ya, biasanya diselenggarakan di hotel ya. Ya, biasanya itu diselenggarakan oleh pihak hotel ataupun ada pengunjung ya, ataupun yang nyewa ya. Ada yang nyewa itu ya, biasanya mereka punya ruang rapat gitu ataupun aula gitu ya, acara pernikahan di hotel gitu ya, ataupun ada acara-acara meeting misalnya. Nah, itu ya. Itu biasanya di hotel-hotel itu menyediakan paket ya, paket untuk acara-acara tersebut beserta dengan menu makanannya. Nah, itu ya. Betul. Ya, nah sekarang ini juga penting sekali ya. Kalau ada rapat-rapat kayak saya tuh ya, besok tuh sudah rapatnya. Rapat tidak di kantor ya, di hotel gitu ya. Di sana ada aulanya, tempat untuk meeting. Nah, rapat di sana nanti sekali biasanya menyediakan menu paketnya ya, paket untuk berapa orang, 100 orang ya. Jadi include nanti makan siangnya dan juga snacknya. Nah, itu biasanya ada menyediakan paket gitu ya, paket menu ya untuk meeting gitu ya, satu hari sewa ruangannya include makanannya. Nah, itu biasanya ya. Untuk acara-acara pesta juga itu ya, pesta pernikahan ya, ataupun acara-acara yang lain lah gitu ya, ada yang ulang tahun misalnya ya, mau dirayakan di hotel, biasanya mereka juga menyiapkan paketnya ya, paket sewa aula atau ruangan beserta menu-menu makanannya. Nah, itu ya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Ini ada Mbak Dwi, Mbak Sarah. Ya, Mbak Sarah ini udah lama nggak hadir nih, kemarin kemana? Selamat malam, Mbak Sarah. Malam Bu, iya Bu, masih lembur ngurusin wisuda. Wisuda tanggal berapa? Desember, soalnya Sarah di bagian sekretariat, jadi bikin surat-surat. Pantesan nggak pernah kelihatan. Baru kali ini. Iya, maaf Bu. Oke. Oke, ada yang bertanya teman-teman? Mbak Rahayu, Mbak Sarah, Mbak Dwi, Mbak siapa? Mbak Cynthia, Mbak Regina, Mbak Silvi, Mbak Tasya, Mbak Vina. Ini menarik sekali ya teman-teman, materi yang disampaikan oleh Mbak Oktaviola. Ini keterkaitannya dengan sumber daya manusia. Jadi sini saya tadi ya menyimak ya terkait materi yang disampaikan oleh Mbak Oktaviola bahwa sumber daya manusia itu sangat penting sekali ya, gitu ya. Jadi dalam merekrut sumber daya manusia ini kita juga perlu melihat kompetensinya, ya. Nah, dia memiliki kompetensi enggak, gitu ya, sesuai dengan yang kita butuhkan ya, terutama terkait dengan saat ini di mana era digital. Nah, itu sudah berkembang pesat. Nah, sumber daya manusia yang direkrut juga harus memiliki kompetensi yang unggul gitu, jangan sembarangan ya. Biasanya ini nitip nih saudara gue gitu ya, masukin dong. Nah, ya oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, yang penting dia kompeten ya. Jadi memiliki kemampuan yang memang dibutuhkan oleh manajemen gitu ya, jangan asal merekrut namun dia tidak memiliki kemampuan. Nah, gitu nanti kita bingung lagi ya mengirimkan karyawan tersebut untuk diklat, ikut pelatihan. Nah, kenapa tidak kita ngambil yang berkompeten sekalian? Nah, gitu ya. Ya, biasanya lowongan-lowongan sekarang juga ya ada kualifikasinya ya. Lulusan misalnya ya minimal S1, kemampuan mengoperasikan aplikasi ini, sistem ini gitu ya, bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab misalnya ya. Jadi sekalian apa yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak buang kos ya, misalnya kita menghabiskan kos ya, sudah kita rekrut dia tidak memiliki kompetensi, terus kita harus memberangkatkan dia untuk pelatihan. Nah, itu kan perusahaan kan memikirkan dari segi kosnya, nanti biaya lagi gitu ya. Sekalian aja kompetensinya apa yang dibutuhkan. Nah, gitu. Kalau nggak masuk ya jangan diterima gitu, jangan maksain. Nah, itu ya teman-teman ya. Nanti yang repot ya bagian
sumber daya manusia, bagian kepegawaian, ternyata karyawannya tidak kompeten, nanti yang rugi perusahaan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Bagus sekali Mbak Oktaviola ya materinya ya. Oke teman-teman, ada yang bertanya? Mbak Vina, Mbak Tasya, Mbak Silvi, Mbak Okta ini masih berhenti nih di pinggir jalan. Halo Mbak Okta, atau udah Iya, lanjut Bu. lagi? Udah lanjut di perjalanan atau masih di pinggir jalan nih berhenti? Saya masih berhenti, Bun. Saya nunggu presentasi saya dulu, Bu. Ya teman-teman gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Halo? Atau Mbak Okta ya? Mbak Okta ini kira-kira kesimpulan dari presentasi Mbak Okta ini apa nih? Secara garis besar gitu. Setelah Mbak Okta mempelajari jurnal ini, kira-kira hal apa yang eh, membuat Mbak Okta itu mendapat menyimpulkan gitu ya, isi atau inti dari jurnal ini. Eh, kalau saya baca dari jurnal ini kan kebetulan kan saya juga pernah bekerja di bidang perhotelan ya Bu ya. Benar, pada masanya itu hotel di tahun 1983 sampai 1986 itu kan hotel itu baru-baru terkenal juga, dan mana si Penghegar ini juga termasuk hotel yang eh, menyediakan banket. Nah, banket itu kan bukan bukan seperti kita memesan kamar atau gimana ya Bu. Itu kan biayanya lebih besar juga. Tapi karena si Penghegar ini mulai mendeklarasikan lah istilahnya dengan pengadaan fungsi-fungsi dari banket, makanya makin berkembang seiring zaman, apalagi pada tahun 1990 mulai tahun 1990-an sampai tahun 2000 yang kita tahu kan terjadinya tuh resesi ekonomi ya Bu ya, yang mana terjadi tuh naik turunnya si ekonomi. Tapi hotel-hotel lain yang kayak kita bisa tahu sebelum dulu tuh namanya Hotel Indonesia, kalau yang tahu di sekarang namanya Kempinski, itu juga menyediakan banket pada masa itu, yang mana banket itu lebih besar dibanding Hotel Penghegar ini. Nah, fungsinya pun lebih luas dibanding fungsinya si Penghegar, dengan sistem-sistem yang baru yang lebih dipermudah, dan perkembangannya juga lebih maju gitu. Bahkan sampai di tahun-tahun sekarang ini kan kita bisa lihat bahkan banket di beberapa negara pun ada yang sudah tidak menggunakan SDM. Maka dari itu si Hotel Penghegar Bandung ini sebenarnya dia mengalami perkembangan, cuma hanya butuh istilahnya pembelajaran lagi. Kalau yang mengembangkan itu kan manusia nih, mereka sistemnya SDM. Nah, tapi manusianya itu juga tuh harus punya skill baru atau pengetahuan baru juga biar bisa mengikuti perkembangan zaman, biar banket atau hotelnya ini tuh tidak mati atau tidak berhenti di tengah jalan aja. Ya, oke, terima kasih Mbak Oktaviola. Mbak Okta Ya, pernah bekerja di hotel mana waktu itu? saya pernah di Hotel Haris Bekasi, saya pernah di Hotel Horizon Bekasi, sama pernah di Mulia. Oh, pengalamannya ya di perhotelan ya. Banyak Ya. ya. Berapa tahun tuh Mbak kerja di perhotelan? Waktu itu karena saya masih SMA itu cuma 6 bulan. Jadi kayak kalau Oh, ada mereka butuh orang, mereka manggil saya kayak gitu sih Bu. SMK-nya perhotelan. Iya betul. Oh iya iya ya, menarik sekali ya. Jadi punya Iya Bu. pengalaman lah ya, praktek ya di hotel ya. Iya. Iya. Oh iya, oke oke. Pantesan Mbak Okta ini memilih ini ya, jurnal ini Ya. ya. Jadi sudah ada Iya. pengalaman. Betul Bu. Iya iya ya. Oke, terima kasih Mbak Oktaviola. Ya, Bagus sekali baik. presentasinya. Untuk teman-teman, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya presentasi dari Mbak Oktaviola. Terima kasih Mbak Oktaviola, materinya dapat